Halo anak-anak, selamat dan salam jumpa untuk kita semua dalam channel YouTube Pak Paulus. Apa kabar kalian? Pak Paulus harap kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini supaya kita selalu mendapatkan pembelajaran yang bermakna, yang berarti, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang debit, salah satu materi matematika kelas 5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang volume, hubungan antar satuan volume, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, jadi debit ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Misalnya bak mandi atau bak air yang penuh dengan air, kemudian kita buka kerannya. Kemudian air akan mengalir dari keran tersebut. Nah, volume zat cair yang mengalir per satuan waktu lamanya sampai habis. Nah, itulah yang dimaksud dengan debit. Misalnya juga contoh lain di bendungan atau botol air minum galon. Nah, itu bisa semua kita hitung debitnya. Jadi debit ini volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar satuan volume dan satuan waktu. Nah, satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang kita gunakan. Misalnya liter per detik bisa, kemudian liter per jam, sentimeter kubik per menit, meter kubik per jam, desimeter kubik per detik misalnya, dan banyak sekali satuan-satuan debit ini. Nah, untuk menentukan debit, kita memiliki rumus sebagai berikut. Nah, debit bisa dihitung dengan rumus volume dibagi waktu atau volume per waktu. Ya. Kemudian bagaimana menghitung waktu? Nah, waktu bisa ditentukan dengan cara volume dibagi debit. Kemudian bagaimana menentukan volume? Volume bisa kita tentukan dengan mengalihkan debit dikalikan dengan waktu. Nah, debit ini hampir bisa kita buat dalam bentuk segitiga seperti segitiga dalam kecepatan kemarin. J, K, dan W. Debit juga bisa seperti itu kita buat dalam bentuk segitiga untuk kita memudahkan mengingat rumusnya. Ya, misalnya debit volume waktu. Nah, bisa kita tentukan itu bagaimana rumusnya menggunakan segitiga tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita melihat contoh sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat soal, nah untuk menjawabnya kita harus memaknai soal tersebut. Kira-kira soal tersebut dia bertanya tentang apa sih? Kalau kita cermati yang diketahui pertama di situ adalah sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik. Artinya itu adalah volume. Volume diketahui 1200 desimeter kubik. Dalam waktu 3 detik. Nah, yang jelas ya itu yang diketahui adalah waktu. Pertanyaannya adalah berapakah debit air? Nah, berarti menanyakan debit. Debit air pada pintu bendungan tersebut. Jadi ketika bertanya tentang debit, kita sudah mengingat, sudah tahu rumusnya di sebelumnya tadi. Nah, penyelesaiannya bisa kita tentukan seperti ini. Debit sama dengan volume dibagi waktu.
volumenya tadi 1200 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik per waktu yaitu 3 detik. Nah, sehingga 1200 dibagi 3 sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Jadi satuannya menyesuaikan ya. Jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan di contoh 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 2,5 liter per menit. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 120 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Nah, kita harus mencermati soalnya. Yang diketahui apa saja, kemudian apa saja yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat di soal tersebut, yang diketahui adalah debit, yaitu 2,5 liter per menit. Kemudian apalagi yang diketahui yaitu volume. Volumenya adalah 120 liter. Dan pertanyaannya yaitu berapakah waktu? Nah, kira-kira berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Oke ya. Nah, bagaimana rumus waktu yang sudah kita ketahui tadi? Kita gunakan segitiga supaya tidak lupa. Segitiga volume debit waktu. Kita tutup huruf W-nya, didapatlah volume dibagi debit. Nah, volumenya adalah 120 liter. Kemudian debitnya adalah 2,5 liter per menit. Nah, sekarang kita langsung bagikan berapakah? 120 dibagi 2,5 sama dengan 48. Liter dibagi liter habis dia 1. Jadi yang tersisa adalah satuan menitnya saja. Oke, jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut adalah 48 menit. Jadi kira-kira seperti itu ya anak-anak ya dalam menentukan volume, debit, waktu jika soal-soalnya seperti tadi. Jadi jangan lupa selalu ingat dengan pembahasan ini dan dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan tadi. Oke, sekian dari Pak Paulus. Ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu dukung channel YouTube ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.